banyak anak muda yang bertanya, kalau mereka menyaksikan penganiayaan, begitu. Pertama kali mungkin kaget, gitu. Lalu ada yang memvideo dan dia ada di dalam gambar itu, menyaksikan. Mau menolong nanti bisa salah, nggak menolong bisa salah. Itu kalau dia kebetulan menyaksikan itu. Apa nasihatnya Ibu? Apakah dia bisa terkena, apakah bisa terkait dalam kasus penganiayaan itu? Tentunya kita bisa tahu ya, kalau kita melihat suatu kejahatan dan kita tidak melaporkan, itu kita juga bisa kena. Itu yang harus difahami benar. Kejahatan yang tidak dilaporkan bisa kena tindak pidana. Karena itu jika ada terjadi permasalahan seperti itu, penganiayaan, kita harus kalau kita tidak kuasa untuk mencegah karena mungkin terlalu banyak, kita minimal lari mencari pihak yang berwenang untuk mencegah itu. Melaporkannya atau kalau misalnya tidak ada petugas, apakah dia bisa menghubungi, menelpon? Iya, itu. Sehingga dia tidak akan terkena karena dia sudah berusaha untuk melaporkan kepada pejabat atau polisi. Iya, karena kadang-kadang melerai juga berbahaya. Bisa bahaya, iya, memang. Karena itu harus segera melaporkan. Jadi setiap ada banyak yang kena tindak pidana karena dia melihat kejahatan, misalnya menggunakan narkoba tapi dia diam saja, itu juga terkena. Tidak diam saja dan tidak melapor. Tapi kalau dia udah melapor berarti kewajiban dia sudah hilang. I see. Dengan membuat laporan itu. Nah, kalau ada itu harus cepat meninggalkan, kecuali kalau dia memang tidak bisa meninggalkan. Tapi kan dia tidak berbuat memukul. Ada penyiksaan, dia menyaksikan, dia memvideo, lalu dia viralkan. Ya, sebetulnya itu kan berarti dia bikin konten dong, bukan untuk melaporkan kepada kepolisian. Dia apakah bisa dianggap terlibat di dalam? Terlibat sih enggak, tapi dia bisa dinyatakan dia melihat suatu tindak pidana tapi tidak melaporkan kepada yang berwajib. I see. Malah mungkin menggunakan itu untuk keuntungan dirinya sendiri, buat konten. Buat konten, dan kalau bisa juga dia bisa alasan ya saya bikin begitu supaya nanti saya akan laporkan ke polisi supaya polisi tahu siapa yang memukul orang itu. Ya bisa juga, tapi kan polisi akan lebih detail. Ngapain lu bikin terlalu lama, panjang sampai sejam lu nggak laporan sampai orang mati, tapi kamu membuat konten itu berarti untuk kepentingan kamu sendiri. Tapi kalau dia hanya video tapi dia memvideokan wajah-wajah orang untuk nanti bisa dilapor ke polisi, penyidik atau yang berwajib. Ya itu bisa lain lagi ceritanya. So itu sahabat-sahabat saya yang baik hati, jadi Ibu Elsa tadi memberikan kepada kita kesadaran untuk berhati-hati, tidak membiarkan begitu saja, tapi juga tidak merisikokan diri untuk melerai atau apapun, tapi berusaha mencari pihak yang berwajib. Iya betul. Atau melaporkannya. Iya. Gitu ya. Betul. Terima kasih banyak Ibu Elsa, super sekali.